Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah duduk semuanya ya. Oke, silakan ketua dipimpin doanya. Terima kasih ketua. Oke ya. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu nih. Ada yang tidak hadir? Siapa aja yang tidak hadir? Ketua bagaimana? Belda sakit, terus? Nayaka dispen kenapa? Oke, ada lagi? Udah, itu aja ya. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir, ada Belda dan Nayaka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Haruslah dong sih? Siap, mantap ya. Oke, coba dilihat sekelilingnya terlebih dahulu, apa sudah rapi semuanya. Kalau ada sampah silahkan diambil, dikantongin terlebih dahulu. Nanti waktu kita selesai belajar silahkan dibuang sampahnya. Oke, coba dicek terlebih dahulu ya. Kelihatannya sudah rapi ya kelas kalian, alhamdulillah. Sangat siap kalian untuk belajar hari ini ya. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang terkait unsur, senyawa, dan campuran. Coba siapa yang masih ingat nih pelajarannya sebelumnya terkait unsur? Apa itu unsur? Oke, Rapasya silahkan. Oke, zat tunggal yang tidak dapat dibagikan lagi itu unsur. Semuanya pada ingat ya? Sudah diingatkan oleh Rapasya. Nah, senyawa sekarang. Siapa yang tahu pengertian senyawa? Oke, silahkan. Gabungan 2 unsur atau lebih, Mirza. Ya, oke, terima kasih Mirza. Gabungan 2 unsur atau lebih itu senyawa. Jadi kelihatan ya bedanya unsur senyawa. Nah, sekarang apa itu campuran? Siapa yang mau jawab? Oke, boleh Akila. Oke, 2 zat yang digabungkan. Oke, lebih tepatnya 2 zat atau lebih yang bercampur. Bisa dia homogen, bisa dia heterogen. Itu campuran. Nah, sekarang coba kalian kemukakan apa saja contoh campuran yang ada di sekitar kita nih dalam fasa padat, cair, dan gas. Siapa nih yang mau? Nah, boleh. Siapa namanya? Hana. Silakan Hana. Oke, kalau padat, garam, dan pasir. Setuju semuanya? Setuju. Yang cair? Oke, kalau larutan garam campurannya berarti ada apa aja? Ada garam dan ada air. Oke, tapi dia campurannya homogen atau heterogen? Homogen. Good. Terakhir yang gas. Oke, udara. Nah, yang kalian ketahui udara itu ada campuran apa aja? Oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan lain sebagainya ya. Oke, good job. Nah, tahu nggak kalian dari campuran-campuran yang sudah disebutkan teman kalian tadi itu, tahu nggak cara misahkannya gimana? Bisa nggak dipisahkan gitu? Menurut kalian bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Belum tahu semuanya ya? Nah, jadi karena kalian belum tahu cara memisahkan campuran itu bagaimana, itulah pentingnya kita belajar hari ini untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana cara memisahkan beberapa zat yang tercampur melalui sifat-sifatnya. Jadi kita harus belajar sifatnya, belajar juga metode pemisahan campurannya apa aja, gitu ya. Nah, jadi kenapa kita perlu nih belajar metode pemisahan campuran? Karena di kehidupan kita ini erat kaitannya dengan campuran. Kita aja itu tersusun dari campuran. Ada air, ya kan? Ada karbohidrat, ada protein. Diri kita sendiri nih, itu udah bentuknya campuran. Udara yang kita hirup juga bentuknya campuran. Kita nggak bisa nih kalau udara itu hanya ada oksigen aja. Bisa kebakaran kita kan. Makanya perlu nih nitrogen. Karena nitrogen itu sebagai pendinginnya gitu ya. Nah, terus apalagi? Dalam kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan konsep pemisahan campuran itu ada penyaringan air, bener nggak? Nah, jadi air-air yang keruh-keruh itu perlu disaring, ya kan? Untuk apa sih disaring? Tahu nggak kalian?
biar dapat air yang lebih jernih, lebih sehat untuk digunakan gitu kan. Nah, jadi itu pentingnya kita mempelajari metode pemisahan campuran. Jadi ketika kita sangat urgent nih butuh, oh ini perlu dipisahkan nih. Gitu. Jadi kita tahu caranya bagaimana, ya. Nah, jadi lanjut ya. Di sini Ibu ada suatu masalah nih. Nah, masalahnya itu adalah Ibu punya garam yang kecampur sama tanah. Jadi Ibu mau meminta tolong dengan kalian cariin dong solusinya biar Ibu bisa dapat garam murninya nih. Jadi garamnya itu udah nggak tercampur dengan kotorannya lagi tuh bagaimana, gitu ya. Nah, jadi itulah tujuan kita hari ini. Kalian akan mendiskusikan cara memisahkan campuran garam dengan tanah. Ya, jadi kalian harus melakukan literasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Gitu. Nah, hasil diskusi kalian nanti akan dikerjakan pada LKPD. Oke, karena di sini sudah duduk per kelompok, kelompok satu yang mana? Kelompok satu dari yang sudah pembagian. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Oh itu ya, ini kelompok 5 berarti. Oke, good. Oke ya. Jadi di sini Ibu ingin mengajak kalian menjadi seorang peneliti, ya. Belum pernah kan jadi seorang peneliti kan? Jadi Ibu akan mengajak kalian untuk menjadi seorang peneliti, di mana peneliti itu ketika dihadapkan masalah, dia harus melewati beberapa hal. Yang pertama, dia harus merumuskan dulu permasalahannya apa aja. Jadi harus membuat pertanyaan-pertanyaan gitu ya kan. Udah dapat masalahnya apa aja? Oke, di sini nanti kalian akan membuat beberapa pertanyaan dari masalah yang Ibu hadapi. Oke? Nah, baru nanti dari pertanyaan itu kalian rumuskan hipotesis. Nah, tentunya hipotesis ini kalian peroleh dari hasil literasi. Jadi nanti Ibu akan memberikan waktu untuk kalian melakukan literasi selama 5 menit. Dan Ibu rasa itu cukup ya untuk kalian bisa baca di buku, bisa juga baca di sumber-sumber yang lainnya ya. Nah, hipotesis itu tentunya menjawab dari 3 pertanyaan yang telah kalian kemukakan. Nah, baru setelah kalian melakukan literasi, udah dapat hipotesis, kalian mengisi nih tabelnya yaitu sifat dari komponen penyusun campurannya. Tadi di sini penyusun campurannya ada apa aja? Ada garam sama tanah. Nah, sifatnya apa? Gitu, kalian cari sifat dari garam dan tanah sebanyak-banyaknya dari hasil literasi yang kalian lakukan. Kan satu kelompok ada 6-7 kepala ya. Jadi otomatis pemikirannya itu masing-masing orang akan berbeda dan hasil literasinya mungkin saja berbeda. Jadi masing-masing hasil bacaannya itu ditulis ke dalam LKPD. Begitu juga dengan yang tanah ya. Nah, baru nanti kalian di sini merancang prosedur kerja untuk kalian praktikum. Nah, jadi peneliti itu dia setelah tahu nih masalahnya apa, hipotesisnya apa, terus data dari bahan yang mau dia teliti itu bagaimana, baru dia akan merancang prosedur kerja dari praktikum yang akan ia lakukan. Jadi praktikum itu kan gunanya untuk membuktikan hipotesisnya benar atau enggak, gitu. Kalau hipotesisnya mungkin salah, berarti dia harus melakukan praktikum lagi atau mungkin mencari literasi lagi, literatur yang lain, gitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan hipotesis kita benar, ya. Jadi kalau emang dari hasil praktikum hipotesis kita terbukti salah, maka kita harus melakukan kaji ulang seperti itu. Nah, jadi nanti kalian akan menuliskan alatnya apa aja, bahannya apa aja, dan prosedur kerjanya bagaimana. Prosedur kerja dari tahapan yang pertama sampai ke akhir kalian mendapatkan garamnya lagi yang tidak ada kotorannya, seperti itu. Nah, setelah kalian merancang prosedur kerjanya, baru kalian melakukan praktikum. Alat-alatnya yang mungkin saja akan kalian buat di prosedur kerja itu sudah Ibu siapkan. Jadi nanti kalian perlunya apa, bilang ke Ibu, oke? Setelah kalian melakukan praktikum, kalian harus mengisi tabel hasil pengamatan. Di sini ada metode pemisahan. Misal kalian pakai metode pemisahannya filtrasi, tulis filtrasi. Filtratnya apa, tuliskan. Residunya apa, tuliskan. Nanti di hasil akhir, kalian kan akan dapat garam murni. Tuliskan massa garamnya berapa yang sudah kalian pisahkan itu. Jika kalian pakai metode pemisahannya ada 3, berarti tulis 3. Kalau 4, tulis 4. Kalau 2, tulis 2, gitu ya. Baru kalian nanti menganalisis data. Setelah kalian melakukan praktikum, udah dapat data hasil praktikum, baru kita perlu menganalisis datanya. Nah, Ibu udah ngasih pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, kenapa kamu menggunakan metode pemisahan campuran yang kamu pilih? Jadi harus ada alasannya. Alasannya itu dikaitkan dengan sifat dari komponen penyusun campuran.
Pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan massa garam sebelum dan sesudah dipisahkan? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Jadi nanti dilihat. Ya, nah di sini tuh garamnya berjumlah 10 gram. Nanti setelah pemisahan, apakah tetap 10 gram atau di bawah 10 gram atau mungkin lebih? Nanti dicari alasannya kenapa, gitu ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan melakukan kesimpulannya apa dari praktikum hari ini. Lanjut menjawab soal pengayaan. Pengayaan di sini soalnya ada jelaskan jenis-jenis metode pemisahan campuran pada partikel tidak larut. Dan pertanyaan kedua itu metode pemisahan campuran pada partikel larut. Diisi di sini ada linknya. Oke. Jadi ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Penilaian yang pertama ya tentunya dari AKPD. Sikap selama kalian praktikum bagaimana, kerjasama kalian gimana, itu akan dinilai. Terus praktikum yang kalian lakukan itu bagaimana, apakah kalian bisa atau tidak, itu ada rubrik penilaiannya. Jadi otomatis akan dinilai semuanya. Dan nanti di akhir kalian akan melakukan tes. Ada yang menjawab 5 soal gitu melalui Google Form. Oke. Nah, nanti nilainya itu akan Ibu input dan Ibu serahkan ke guru wali kelas kalian. Oke. Jadi itu penilaian yang akan Ibu lakukan. Sampai di sini jelas? Oke, kalau jelas bisa langsung kita mulai untuk kalian melakukan literasi terlebih dahulu selama 5 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan melakukan literasi. Untuk link LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di grup ya. Nah, dari link itu juga Ibu sudah mencantumkan link untuk kalian melakukan literasi ada juga. Jadi boleh baca dari buku, bisa dari link yang sudah Ibu terakan di LKPD, bisa juga dari sumber yang lainnya. Ini buka. Iya. Udah? Yang lain udah? Yang lain udah? Oke, udah semua melakukan literasi. Sekarang buka LKPD yang udah Ibu kirimkan melalui link live worksheet-nya. Kalau sudah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakannya sampai ke tahap prosedur kerja. Yang ini. Ya, sampai ke tahap ini, Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti setelah 10 menit, Ibu akan menanyakan prosedur kerja yang kalian rencanakan untuk memecahkan masalah. Oke? Jadi langsung saja diskusikan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu langsung. Ya? Boleh langsung dimulai. Satu HP aja yang nulis. Makanya sisanya dimasukin dalam kantong aja HP-nya. Mau pakai HP siapa yang nulis? Tapi diskusi sama-sama ya, tetap bersama-sama. Boleh dimulai dari ngisi nama-namanya dulu, rumusannya apa, hipotesisnya apa. Ini pakai HP siapa nulisnya? Pakai handphone siapa? Oke. Boleh langsung aja dimulai. Bisa? Bisa lah. Oh, Masya Allah, mantap. Bagaimana cara memisahkan garam dengan tanah? Bisa. Good. Kalian udah sampai mana? Iya, tabel hasil permisahan. Rumusan masalahnya apa aja? Coba Ibu baca. Sifat. Metodenya bagaimana? Perbedaan mana? Boleh. Prosedurnya yang kalian rencanain apa? Ini apa sih? Ini mana ini? Tuan itu rese banget. Sifatnya udah dapet ya? Coklat, oke, boleh. Prosedurnya larutkan campuran garam dan tanah dengan 25 ml air.
Dekantasi, filtrasi, evaporasi, timbang. Ayo, ini yang ditimbang siapa? Nah, tulis ya. Garam. Ditimbang garam gitu. Ditimbang garam. Oke, udah boleh ya prosedurnya. Kalau udah boleh, langsung ambil alat patikumnya boleh. Karena udah kan sampai prosedur kan. Kalau udah sampai prosedur boleh langsung ambil alat, langsung mulai dari prosedur yang udah kalian buat. Ya, ibu bimbing, ibu bantu satu-satu ambil. Gelas kimia. Boleh ambil gelas kimia satu. Yang mana gelas kimia? Ya gitu ya. Ya, itu gelas kimia. Terus apa lagi? Gelas ukur yang mana? Ambil. Hati-hati ya. Cawan. Cawan penguap yang mana? Tuh. Yang putih. Itu kertas saring. Terus apa lagi? Kaki tiga. Kaki tiga yang ini. Apa lagi? Gibran. Oh. Terus? Kawat kasa. Nih, kawat kasa. Kawat kasa, terus? Nih, spiritus satu aja ambil. Nih. Itu pembakar. Terus? Boleh. Corong. Lagi? Temannya bantu pegang nih. Awas hati-hati, awas pecah ya. Apa lagi? Ini. Kertas saring. Kertas saring, ambil. Batang pengaduk perlu nggak? Iya. Ini sampelnya. Timbangan nanti aja. Nanti nimbangnya ke ibu. Untuk air nanti boleh ambil di sini ya. Korek nanti aja sama ibu. Nanti ini ya. Air juga nanti tinggal ambil di sini. Oke, boleh langsung dibawa alatnya ke meja masing-masing. Mau lihat prosedur yang kalian buat dulu bagaimana? Belum nulis. Tapi pakai apa aja rencananya? Pakai metode pemisahan apa aja? Metodenya apa aja tadi? Pakai dekantasi, terus filtrasi sama evaporasi. Oke. Sebelum dekantasi kalian perlu apa dulu? Dilarutkan dulu ininya. Yang pertama, Campuran garam dengan tanah air. Dilarutkan dulu. Ya, Udah dilarutin, diapain? dekantasiin. Dekantasi. Saya dekantasi di Dekantasi. Terus? Evaporasi. Oke, good. Iya, boleh. Enggak usah. Ada campuran lain nggak? Cuma garam sama tanah doang kan? Kalau garam tanah doang ya udah, berarti itu aja. Nggak usah ditambahin. Bakar aja. Mau diapain? Ini kata kiri itu dicampur. Iya, benar. Iya. Iya, didekantasi dulu tapi nanti didiamin dulu kan. Ya baru nanti disaring. Nah, cara pakai kertas saringnya tuh gini. Ini dilipat dulu. Lipat dua, baru lipat dua lagi. Baru nanti dimasukin di sini nih di corongnya. Tuh, baru nanti kalian saring. Itu dibakar. Ya, nanti bakar yang ini. Ya, betul. Nanti kalau udah mau bakar bilang sama ibu, koreknya di ibu soalnya. Ya. Sampai larut. Larut banget. Maksudnya si garamnya. Coba lihat. Kalau emang susah, tambah lagi airnya gitu. Tambahnya tapi jangan banyak-banyak. Boleh tuang aja. Berapa banyak? Itu 25 mili kan? Tuang aja semua. Bisa Udah coba diaduk sampai larut. Kalau emang yang ini. Kalau emang dia susah larutnya, boleh ditambah air lagi sampai dia larut garamnya. Boleh kalau mau tambah air boleh. Kalau mau tambah air boleh ya. Terus habis ini diapain, Bu? Saring. Iya, disaring. Ini sampai larut. Dilarutin dulu. Disaring gimana ini?
Di sini aja lah dulu. Ininya nggak bisa dipakai ternyata. Nanti manasinnya di sini lagi. Jadi nanti ini kalian cuci dulu, dibuang tanahnya. Nanti manasinnya di gelas kimia. Oke? Boleh. Tambah 5 mili, tambah 5 mili aja, jangan terlalu banyak. Takut lama nanti pemanasannya. Dikit-dikit aja. Udah larut. Udah boleh, didiamin dulu aja ya. Udah boleh, udah boleh. Ya. Boleh. Coba lihat. Itu garamnya aja. Nah, itu anggap aja itu anggap bukan garam, Bu. Mana boleh. Iya dong, tambah lagi aja airnya dikit lagi. Ini berapa tadi airnya? 5. Tambah aja 5 mili lagi. Udah, ini mau langsung didekantasi boleh. Dituang ke sini dulu. Ya, nanti waktu mau filtrasinya kan dari sini ke sini. Berarti ininya harus dibuang dulu, tanahnya dicuci. Dekantasi itu berarti ini hasil pengendapannya langsung dituang. Karena itu masih keruh kan. Nanti hasil buangan itu disaring lagi pakai itu. Gini langsung bisa. Bisa aja sih. Bisa. Semuanya. Iya, semua airnya. Pasirnya jangan dong, kan pasirnya mau dibuang. Dah, baru difiltrasi. Harus jernih gitu. Iya, harus. Udah, boleh langsung dipanasin aja. Itu dicuci dulu berarti. Lama ya panasnya ya? Iya, Bu. Itu yang mana? Ayo, filternya apa, larutan? Larutan garam. Kan udah dua-duanya sama. Iya, sama. Residunya? Cuma ini larutan garam yang lebih jernih kan yang kalian dapat. Residunya apa, Bu? Apa coba residunya? Sisa? Sisa tanah. Bu, ini tuh dipindahin ke Iya, pindahin ke sini. Ke sini. sini aja. Nggak apa-apa, biar aja. Nih, hidupin apinya. Bu, ini apa, Bu? Jawab dong. Di buku ada jawabannya. Bu, bukunya gini, Bu, gimana? Itu ada lagi kan. Coba nih, lihat udah kebentuk belum tuh garamnya tuh. Udah, Bu, udah. Sedikit. Kayaknya udah tuh. Coba diaduk. Di pelan-pelan aja. Bu. Udah cukup nih. Udah boleh. Mau di mana? Sini aja manasinnya biar cepet. Dibuang aja. Dilap nih, dibersihin. Di sini lebih cepet. Awalnya 10 gram. Ini nanti setelah kalian dapat baru ditimbang berapa. Kan udah ngisi ya KPD-nya? Udah. Coba lihat. Coba Ibu lihat. Sayang. Ibu wes. Ini soal pengayaannya belum? Ayo kita sini semuanya. Gabung-gabung, karena kan ini punya kalian masih lama, sedangkan waktu kita kan udah mau habis. Ya. Jadi karena kita ada satu kelompok yang udah mau jadi mungkin boleh bergilir gitu ke sini, lihat ke sini. Jadi lihat aja, coba boleh ya kalau mau melihat ke sini. Nah, jadi karena waktu kita juga udah mau habis, kita pakai data massa garam dari kelompok ini. Jelas semuanya? Jadi nanti pakai data massa garam setelah dipisahkan itu pakai garamnya data kelompok 3. Ya. Karena kan kalian masih lama nih. Jadi kita pakai data ini. Kita tunggu sebentar lagi, ditimbang. Nanti ada berapa dapat datanya, kalian tunggu di data PGD ya. Oh iya, Bu. Apa sih program lomba udah? Kita mau nimbang nih. Nah, oke berarti dengerin semuanya. Masa setelah disisain 89 gram. Udah? Karena kelompok yang sudah berhasil itu kelompok 3, silakan kelompok 3 menyampaikan hasil dari praktikumnya. Lagi. Oke, dengerin ya temannya. Duduk. Dengerin temannya yang mau menyampaikan hasil dari praktikumnya. Buatlah rumusan hipotesis, buatlah dengan cara saya berikan.
Taman sebelah dari taman di dalam karena tidak dapat caranya itu melalui filtrasi dan evaporasi. Ada perbedaan masa garam sebelum dan sesudah. Kesimpulannya aja apa? Diskusi kelompok dan pertanyaannya selain Kesimpulannya dinyatakan buat garam dan tanah dapat dipisahkan melalui filtrasi dan evaporasi. Oke, semuanya perhatikan. Oke, kan sudah selesai nih tadi ujian semua ya. Teman-teman udah dengerin nggak? Dengar ya. Berapa masa ada tulisan garamnya? Oke, tadi ada rumusan masalahnya tadi yang disampaikan temannya bagaimana sifat dari garam dan tanah. Terus rumusan masalah yang kedua tadi bagaimana cara memisahkan. Terus yang ketiga apakah ada perbedaan masa garam sebelum dan sesudah ya. Hipotesis tadi apa? Sifat garam itu dia bagaimana? Sifat garam larut dalam kalau tanah larutnya dalam air. Tidak. Kalau garam itu mudah menguap atau enggak? Tidak mudah ya. Kalau air dia mudah menguap. Makanya bisa dievaporasi. Oke, tadi prosedurnya yang saya lakukan melarutkan garam dan tanah itu dengan air. Yang larut siapa? Garamnya, tanahnya nggak larut, kan? Nah, sehingga memisahkan larutan garam dengan tanah pakai metode apa? Filtrasi. Terus dari filtrasi kan dapat larutan garam yang jernih. Larutan garam yang jernihnya diapakan biar dapat garam khususnya yang ada direbus atau istilahnya di evaporasi. Berarti kalian menggunakan dua pemisahan campuran, metode pemisahan campuran filtrasi dan evaporasi. Berarti sekarang sudah mengerti terkait filtrasi dan evaporasi ketik. Nah, jadi dia dipisahkan berdasarkan sifat dari komponen penyusupnya tadi ya. Oke, sudah ngerti semuanya? Paham. Tadi coba satu orang siapa yang bisa bilang filtrasi itu apa? Filtrasi apa berarti? Memisahkan antara melalui berarti apa medianya? Kertas hari itu filtrasi. Jadi ada media penyaringnya kalau filtrasi. Kalau evaporasi siapa satu orang yang bisa evaporasi? Berarti dia melalui metode apa? Perebusan atau pemanasan. Oke. Saya semuanya yang bedakan. Dan itu kan nanti ada soal pertanyaan. Soal pertanyaan itu kan isi sampaikan beberapa literasi terkait metode pemisahan campuran yang lainnya. Karena ada banyak lagi metode yang lain. Nah, sekarang kalau sudah mengerti isi soal tes ini, keluarkan HP-nya semua. Itu ya isinya gitu. Silakan diisi. Waktunya 5 menit.